Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Sebelum saya melanjutkan obrolan di dalam video ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Kartini, walaupun agak terlambat 1 hari dibanding kemarin, karena kemarin memang saya betul-betul lupa. Seperti yang kita ketahui bahwa Kartini adalah salah seorang pahlawan wanita dari Indonesia yang menginginkan emansipasi wanita Indonesia. Dan alhamdulillah sampai saat ini banyak peranan wanita di dalam pentas kebangsaan Indonesia sendiri, baik sebagai menteri, baik sebagai rektor universitas, dan mengisi jabatan-jabatan penting dan strategis lainnya di Indonesia. Kemudian untuk teman-teman yang beragama Kristen, baik itu Kristen Protestan maupun Katolik, saya juga mengucapkan selamat Hari Paskah. Hari Easter. Saya mengucapkan selamat Hari Paskah dan juga mengucapkan selamat Hari Kartini kepada semua wanita hebat Indonesia yang ada di luar sana. Untuk video kali ini kita akan berbicara yang ringan-ringan saja. Kita akan berbicara tentang beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga dari warganet Malaysia. Membaca komentar-komentar dari teman-teman semua di kolom komentar, jujur saya itu agak kelabakan. Kelabakan dalam hal bahwa ada banyak komentar yang saya perlu melakukan reaksi atau menjawab, namun disebabkan waktu saya tidak cukup, sehingga saya tidak bisa menjawab semua komentar atau pertanyaan dari teman-teman. Beberapa komentar atau pertanyaan itu justru saya jadikan konten dari video ini. Termasuk kalau teman-teman perhatikan di video saya yang kemarin, ketika ada salah satu warganet Indonesia bertanya apakah kosakata caplok itu ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Dan saya tidak sempat membalas, tapi saya langsung membuat video konten. Semakin sadar, ternyata mengungkapkan fakta sama dengan aib bagi Maledes juga. Apabila dikatakan menyebarkan aib, aib hanya bisa disebar kalau aibnya sudah ada atau dibuat. Betul, Mas. Jadi memang terdapat kecenderungan ya, ketika fakta itu dibuka dan fakta itu tidak sesuai dengan angan-angan mereka, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, maka mereka dengan gampangnya akan mengatakan bahwa saya sedang menyebarkan aib, saya sedang mengungkapkan aib. Bahkan tidak jarang juga kalau kita baca di kolom komentar itu mengatakan bahwa saya sedang menyebar hoax dan fitnah. Padahal semua materi untuk pembicaraan di video saya ini itu berdasarkan fakta. Semuanya mempunyai sumber yang jelas. Kalau teman-teman perhatikan, ketika misalkan saya berbicara tentang data hutang negara Malaysia, ketika saya berbicara tentang data korupsi negara Malaysia, ketika saya berbicara tentang judi online-nya di Malaysia, itu saya merujuk kepada sumber yang jelas. Baik itu dari kepolisian Malaysia, baik dari itu artikel atau surat kabar yang ada di Malaysia, baik itu dari sumber data yang jelas. Seperti ketika saya berbicara bahwa 30% rakyat Malaysia itu ODGJ, itu berdasarkan survei Prudensial Malaysia dan bahkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Bahkan ketika saya berbicara perbandingan kosakata, itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Saya sudah menggunakan sumber-sumber yang jelas, itu masih dikatakan sebagai hoax, menyebarkan aib, menyebarkan fitnah. Ya, saya akan ketawa aja. Kenapa? Dia sebenarnya ingin menutup mulut saya. Dia tidak ingin kebenaran itu terungkap. Oleh karena itu, dia melakukan yang dinamakan dalam bahasa Inggris character assassination, pembunuhan karakter dengan mengatakan saya menyebarkan aib, menyebarkan fitnah, sehingga orang akan berpikir apa yang saya katakan semuanya fitnah, semuanya bohong, semuanya hoax.
Nah, yang ini adalah komentar dari warganet Malaysia. Kata-kata orang Jawa, dengar boleh, percaya jangan. Nah, ini adalah contoh nyata bahwa yang namanya virus bebalisme, kejadongan. Jadong itu sendiri adalah jahat, bodoh, sombong, dan kekeledaian itu memang nyata adanya di sana. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena orang ini mengatakan kata-kata orang Jawa dengar boleh percaya jangan. Sekarang ada banyak kosakata bahasa Jawa di dalam kamus Anda. Kalau mengikuti logika berpikir Anda, dengar boleh percaya jangan. Artinya Anda ingin mengatakan Anda tidak percaya dengan kamus Anda sendiri. Ayo, setuju apa enggak? Kemudian dari I. Irman mengatakan, Maledes nggak punya framework dalam mengembangkan bahasa. Comot sana, comot sini, tapi nggak punya framework dan metodologi dalam menyerap bahasa bangsa lain. Jadilah ada serapan-serapan yang amburadul, termasuk dalam menyerap bahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya menarik ya kalau kita lihat komentar dari Mas I. Irman ini yang mengatakan bahwa tidak ada metodologi dan itu memang terlihat jelas ya bahwa cara mereka comot sana, comot sini dan memberikan arti yang tidak sesuai dengan sumbernya seperti yang kita lihat ada kosakata kompol kemarin di mana disebutkan kosakata kompol itu berasal dari bahasa Indonesia dan di dalam kamus mereka disebutkan bahwa itu adalah kencing di tengah malam tapi di dalam kamus besar bahasa Indonesia kompol itu adalah singkatan dari komisaris polisi. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa itu tidak sesuai dengan sumbernya. Karena sumbernya dituliskan Indonesia, tapi di dalam kamus besar bahasa Indonesia bukan itu definisi. Indonesia sudah membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa membuat satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, dengan segala keterbatasan, dengan segala kesulitan, baik itu dari jumlah suku, baik itu dari jumlah bahasa-bahasa yang ada di tiap suku, baik itu dari segi pulau-pulau yang terpisah oleh lautan, kita bisa menyatukan itu semua menjadi satu bahasa Indonesia. Pertanyaannya, mengapa Malaysia tidak mau mencontoh itu? Mengapa Malaysia tidak mau melihat bahwa kalau Indonesia bisa, mengapa Malaysia tidak bisa? Karena dari segi jumlah suku, Malaysia jauh lebih sedikit ketimbang suku-suku yang ada di Indonesia. Pertama, dari jumlah pulau, Malaysia hanya mempunyai 2 saja, yaitu Sabah Sarawak dan Semenanjung. Tidak seperti Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ada pulau besar, ada pulau-pulau kecil. Mengapa Malaysia tidak mau menciptakan bahasa mereka sendiri? Mereka seharusnya bisa bercermin kepada Indonesia. Kalau Indonesia bisa, kenapa Malaysia nggak bisa? Jawaban pertama, gengsi dong. Tapi yang lucunya, teman-teman tahu kan, ada mobil yang namanya di Indonesia Suzuki R3 dan Suzuki R3 itu di Malaysia menjadi Proton R3. Artinya apa? Mereka meniru yang ada di Indonesia. Udah, akui aja. Saya membaca banyak pertanyaan dari warga net Indonesia, mengapa Malaysia tidak mengembangkan bahasanya sendiri? Tidak bisa, Mas. Mereka tidak bisa mengembangkan bahasanya sendiri. Karena untuk mengembangkan bahasa mereka sendiri, mereka harus mendapatkan kontribusi kosakata dari unsur-unsur yang ada di Malaysia. Contohnya, misalkan yang dari Sabah, Sarawak, maupun yang ada di Semenanjung. Dan selain itu juga ada kontribusi dari bahasa Cina dan India. Namun jika itu dimasukkan ke dalam kamus mereka, maka itu bisa mengganggu stabilitas, mengganggu eksistensi, mengganggu pernyataan bahwa mereka superior. Mereka memiliki supremasi di atas ras-ras yang lain yang ada di Malaysia. Sehingga mereka terjebak dalam sistem yang mereka ciptakan sendiri. Nah, ini tulisan dari Mbak Ashifa Yulanda. Kira-kira orang Malades malu nggak ya ketahuan nyuri kosakata? Enggak, Mbak. Kenapa mereka tidak malu? Karena mereka tidak melihat itu sebuah kesalahan. Sebab mereka dikelilingi oleh orang-orang yang menganggap itu sebagai sesuatu yang normal. Dalam satu paragraf ini pun sudah ada curian dari bahasa Indonesia, sesi curhat generasi. Ini adalah ketika saya menunjukkan satu cuitan yang dituliskan oleh salah satu produk air mineral dalam kemasan botol plastik, di mana dalam cuitannya itu mereka menggunakan kosakata sesi,
curhat, dan generasi. Dan di dalam video saya tersebut, saya menunjukkan bahwa curhat itu adalah kosakata bahasa gaulnya Indonesia. Dan ini menunjukkan apa? Bahwa Malaysia itu FOMO, fear of missing out. Mereka juga terbawa-bawa kosakata gaul yang ada di Indonesia. Komentar yang dituliskan oleh Continuous Self-Improvement ini mengatakan, untuk kata-kata sesi dan generasi, seharusnya tidak ada di dalam bahasa kawi mereka. Karena mereka adalah jajahan Inggris yang menyerap kata-kata tersebut semestinya menjadi session dan generation. Menjadi tidak konsisten dengan serapan bahasa Inggris berakhiran shen, seperti immigration yang diserap dalam bahasa kawi. Kalau kita berbicara tentang aturan bagaimana mereka menyerap sebuah kosakata di dalam kamus mereka, itu memang mereka tidak mempunyai aturan yang jelas. Sebagai contoh, di kosakata sesi yang harusnya session, mereka menjadi sesi. Kosakata generation dalam bahasa Inggris yang harusnya generation dalam mereka, itu mereka ganti jadi generasi. Kemudian seperti kosakata yang sering mereka koar-koarkan, reformasi, di mana dalam bahasa Inggris itu reformation. Nah, mereka menggunakan kosakata reformasi. Itu kan menunjukkan ketidakkonsistenan. Begitu mereka mengadopsi kosakata convocation, dalam bahasa Indonesia itu wisuda. Nah, mereka menggunakan convocation. Kalau mereka mau konsisten, kenapa tidak menyebutkan konvokasi? Betul nggak? Jadi menurut saya nih memang kalau dikatakan apakah mereka mempunyai aturan yang baku, mereka nggak punya aturan baku. Mereka hanya ingin melihat apa yang enak di lidah mereka saja, gitu ya. Dan berbicara tentang shen-shen ini, saya ingin menunjukkan satu tampilan kalau kita ke toko buku. Kan itu ada bagian penunjuk ya, ini bukunya koleksi apa. Misalkan ini buku tentang pengetahuan umum, tentang agama, tentang sejarah, tentang biografi, ya, tentang psikologi gitu kan ya. Saya ingin tunjukkan satu ini. Teman-teman bisa melihat sendiri bahwa itu tertulisnya fiction. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak konsisten. Kadang-kadang mereka gunakan berakhiran si, kadang-kadang mereka menggunakan akhiran shen. Mau mengikuti bahasa Inggris, apa yang mereka tuliskan itu sudah betul. Jadi fiction dalam bahasa Inggris, ya udah mereka tuliskan fiction itu. Mungkin orang yang punya toko buku ini belum pernah jalan-jalan ke Indonesia. Karena kalau mereka jalan-jalan di Indonesia kita bukan menyebutnya fiction, kita menyebutnya fiksi. Jadi mungkin dalam 5 atau 10 tahun ke depan, ini tulisannya akan berganti dengan fiksi. Karena itu secara fonologi, secara pengucapan, itu sesuai dengan pengucapan lidah orang Indonesia, fiksi. Komentar berikutnya dari Ali Mashar. Kerajaan Maledes benderanya bergambar durian. Ini sedang rame isu ini di Malaysia karena ketika kedatangan Presiden Cina di Malaysia, kemudian salah satu surat kabar yang dimiliki oleh orang Cina Malaysia itu menunjukkan bendera Malaysia dengan bendera Cina, tapi bendera Malaysianya itu tidak ada bulan sabit. Jadi hanya ada bintang, tapi bintangnya juga gigi-giginya itu ukurannya nggak sama, sehingga jadi kayak durian. Dan itu rame sekarang di Malaysia karena banyak orang yang marah-marah, yang mengatakan bahwa ini tidak punya rasa nasionalisme, tidak mempunyai rasa patriotisme, dan semua-semuanya dah. Bahkan ada juga yang membawa-bawa itu sebagai menghilangkan simbol Islam. Jadi bulan sabit itu dianggap simbol Islam. Saya membaca berita itu, saya hanya berpikir ini mereka cara berpikirnya gimana sih gitu ya. Kok bulan sabit itu diidentikan dengan Islam gitu. Kita tuh beragama itu berdasarkan simbol atau berdasarkan akidah, berdasarkan hati. Itu saya nggak ngerti, tapi ya udah. Nah, sekarang saya ingin teman-teman melihat kembali bendera-bendera negara ASEAN. Di kiri atas itu adalah bendera Brunei Darussalam, kemudian di sebelahnya itu adalah bendera Kamboja, kemudian di sebelahnya tentu kita tahu semua bendera Indonesia, sangat sederhana, merah atas, putih bawah. Di bawah bendera Brunei Darussalam itu adalah Laos, kemudian di bawah Kamboja atau di bawah Kamboja itu adalah Malaysia. Kalau teman-teman perhatikan, yang dipermasalahkan oleh mereka itu adalah tidak ada bulan sabit, kemudian ini nih, yang gigi-gigi dari bintangnya itu tuh tidak sama yang mereka tunjukkan. Sehingga itu kayak jadi buah durian.
Kemudian yang ini adalah Myanmar, dan ini adalah Filipina, ini adalah Singapura, dan ini adalah Thailand, kemudian ini adalah Timor Leste, dan ini adalah Vietnam. Nah, saya yakin teman-teman setuju dengan saya bahwa bendera Indonesia itu adalah yang paling sederhana, gampang banget. Atasnya merah, bawahnya putih, ya, tidak jelimet, tidak rumit. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Kita ingin kilas balik ya. Pada tahun 2017, itu ada SEA Games. Kita tahu bahwa SEA Games itu adalah pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara, di mana diikuti oleh 11 negara tadi yang benderanya ada di situ tadi. Itu menjadi rame karena apa? Karena waktu itu terjadi insiden. Insidennya itu adalah bendera Indonesia dicetak terbalik, yang seharusnya merah putih menjadi putih merah. Upacara pembukaan SEA Games ke-29 yang megah di Stadion Bukit Jalil Sabtu malam ternyata menyisakan insiden serius terkait kesalahan simbol negara. Bendera merah putih Indonesia yang terpampang di buku souvenir SEA Games untuk tamu undangan ternyata dicetak terbalik. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di venue Polo Air Komplek Olahraga Bukit Jalil pada Minggu pagi menyatakan kesalahan lambang negara bukan hanya satu, tetapi dua dan terjadi pada buku panduan yang sama. Kini pemerintah tengah menunggu permohonan maaf secara formal dari Malaysia. Saya buka semuanya souvenir spesial begini, baru kita kaget dan saya terus melihat. Disitulah kemudian kami mengerti bahwa warna yang sangat sederhana aja salah, sementara bendera negara yang lain yang rumit itu benar. Bapak saat itu langsung melakukan protes kepada sekalian Indonesia? Karena sangat sibuk sekali tentu kita tidak menyampaikan itu. Dan kalau sudah begini ini semua peserta, semua negara, perwakilan organisasi olahraga sudah menerima semua. Maka tentu bukan sekedar kita protes itu, tapi ini sudah menyangkut kami diundang oleh pemerintah Malaysia di sini. Surat resmi dari Menpora sudah? Bu Menlu sudah melakukan nota protes. Ya. Komunikasi dengan Pak Hairil. Terima kasih. Komunikasi dengan Pak Menpora. Individu dengan Pak Hairil bagus sekali, ya. Tapi ini kan juga bukan urusan Imam Nahrawi dan Pak Hairil. Ini urusan antar kedua negara. Tentu harus ada penyelesaian diplomatik. Dan teman-teman bisa melihat ya, bahwa pernyataan dari Menteri Pemuda Olahraga Indonesia itu sangat jelas. Hubungan pribadi itu tidak ada masalah, tapi ini sudah menyangkut negara. Dan saya masih ingat ya, ketika itu banyak dari warganet Malaysia itu yang mengatakan bahwa itu kan hanya kesilapan teknikal. Maksudnya kesalahan teknis. Jadi mereka mencoba mengecilkan skala betapa pentingnya lambang sebuah negara, simbol sebuah negara. Mereka mencoba mengecilkan itu. Dan seperti yang disebutkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia itu, bahwa desainnya bendera Indonesia itu sangat gampang kok, sederhana banget. Merah atas, putih bawah, itu satu. Yang kedua, Indonesia dengan Malaysia ini sudah berapa lama sih bertetangga? Kedua. Yang ketiga, Indonesia itu adalah salah satu pendiri ASEAN, anggota senior ASEAN, begitu ya. Masa sih Malaysia nggak mengetahui bendera Indonesia itu seperti apa? Dan tentu saja yang membuat saya marah itu adalah ketika warganet Malaysia mengatakan itu hanya kesilapan kecil saja. Itu hanya kesalahan teknis saja, kesalahan teknis biasa. Dan saya banyak membaca komentar yang mengatakan, wah Indonesia itu nasionalismenya itu tidak bertempat. Rakyat Indonesia itu memang suka cari gara-gara. Yang cari gara-gara itu bukan kita, elu yang cari gara-gara. Ucapkan kita dari pembukaan SEA Games ke-29 di Malaysia, tapi ada satu hal yang mencoreng nama Indonesia di mata dunia, yaitu dengan ada kesalahan cetak dari lambang negara Indonesia, tercetak bukan merah putih tapi putih merah. Nah, untuk itu kesalahan ini memang didapati dari bukti yang didapatkan oleh seluruh tamu undangan, bahkan juga jurnalis yang hadir untuk meliput pembukaan SEA Games ke-29 di Malaysia ini. Bahkan tak hanya lambang negara, saya akan tunjukkan satu kesalahan lagi. Inilah hasil dari klasmen SEA Games pada tahun 2011 yang berlangsung di Malaysia. Namun peringkat 1 Indonesia. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini bahwa benderanya itu bulan bintangnya itu, bulan sabit dan bintangnya itu kebalik. Seharusnya di kiri atas, ini ada di kanan bawah. Berarti kan kebalik itu ya. Dan itu kan berarti terulang lagi nih peristiwa yang bendera kebalik ini. Nah, itu rame itu di Malaysia. Karena yang terlibat ini adalah orang yang bukan tipe M,
Itu yang tipe M-nya ngamuk-ngamuk semua, mengatakan bahwa, "Wah, ini tidak punya rasa kebangsaan, tidak ini harus dihukum," dan semuanya itu. Kemudian dari pihak sponsor si pemain, ini sponsornya Victor kalau nggak salah, itu sudah menyatakan minta maaf, tapi yang menarik itu adalah reaksinya ya, reaksi dari warga Malaysia itu. Ketika bendera Indonesia terbalik di ajang SEA Games, itu yang mencoba mengecil-ngecilkan bahwa itu hanya kesalahan teknis saja, itu hanya kesilapan kecil saja. Itu yang berbicara itu sebagian besar adalah tipe M. Tapi begitu yang terjadi dengan bendera mereka sendiri dan itu dilakukan oleh warga negara mereka sendiri, itu yang ngamuk-ngamuk yang paling gede itu adalah yang tipe M. Tipe M ini mengatakan, "Oh, itu tidak nasionalis, tidak patriotik." Oh, jadi maksudnya kalau bendera negara orang lain, lu bisa aja dibolak-balik, terus lu bisa ngomong, "Ah, itu hanya kesilapan kecil je." Treat people how they treat you. Jadi saya selalu percaya itu, jadi kalau lu nggak respect gua, kenapa gua harus respect lu? Setelah kejadian dari pemain Lizzie Jia ini, ternyata kejadian lagi kemarin. Dan yang ngamuk-ngamuk itu tipe M lagi. Tipe M itu bahkan mengusulkan supaya ada apa? Ada training, gimana caranya untuk menggambar bendera yang benar gitu. Terlepas dari itu semua ya, terlepas dari nasionalisme, patriotisme, ini apa yang saya tunjukkan ini semua itu menunjukkan dengan jelas terdapat masalah quality control dan kesalahan itu selalu berulang. Kalau kita hubungkan dengan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia, teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana quality control yang sangat jelek di kamus ini. Tidak ada yang namanya cek dan recheck, itu tidak ada. Bahkan yang seperti saya sebutkan di awal video tadi, banyak kosakata yang dikatakan sumbernya dari Indonesia, tapi ternyata kosakata itu tidak ada di Indonesia. Kalaupun ada, artinya berbeda. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang absurd, menjadi sesuatu yang mengada-ngada. Lu mengatakan ini sumbernya dari A, tapi dicek di A, ternyata nggak ada. Itu kan menunjukkan ada masalah pada quality control. Jika video ini informatif dan bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah!